Halo, pagi teman-teman semuanya. Hari libur nih hari ini. Halo guys, selamat pagi semuanya. Siang ya, jam 11. Kita nggak buat video, kita live Instagram. Oke, perkenalan dulu teman-teman. Jadi hari ini Koko kedatangan narasumber ya. Narasumbernya itu pada awal mulanya kita ketemu satu speaker bareng di salah satu webinar. Nah ternyata setelah ditelusuri lebih dalam gitu ya, Koko baca juga analisanya dari Stockbit, ternyata beliau ini analisanya dalam banget teman-teman, terutama dari segi makroekonomi dan fundamental suatu perusahaan. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu yang menarik gitu ya. Mungkin teman-teman juga di sini penasaran nih, kenapa sih kira-kira harga komoditasnya kok naik gitu kan, naik tinggi terus. Tapi ternyata sahamnya malah melempem gitu ya. Bahkan beberapa sahamnya ini sudah dalam kondisi downtrend. Oh, itu Koryo udah masuk teman-teman. Ya, jadi perkenalkan. Halo, halo Beliau semua. adalah Rio Tanujaya ya, salah satu analis dari Ruang Saham teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit tentang makroekonomi ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau catat nih, bisa dulu nih ambil catatannya. Oke, mungkin perkenalan dulu dari Koryo sendiri gimana nih? Oke, halo semua. Nama aku Rio Tanujaya. Aku udah jadi investor saham dari tahun 2015. Sebelumnya 2014 aku juga di reksadana. Terus belakangan 2015 ke belakang aku putusin untuk kelola sendiri di saham. Aku jurusan akuntansi kuliah, sama ya kayak Koko Cuan juga nih. Benar. Nah, aku aktif di Stockbit juga sejak 2016. Aku beberapa kali posting-posting insight di Stockbit. Terus aku kenal Koko Cuan nih juga waktu itu karena kita ngisi webinar bareng ya waktu itu di Duit Betul. Academy. Jadi kenal di sana. Aku Boleh juga username Stockbit-nya kok sekalian, supaya siapa tahu teman-teman ada yang pakai Stockbit dan mau add gitu kan. Stockbit aku username-nya @ray94, RAY94. Tuh teman-teman bisa langsung kepoin aja nanti ya, insight-insight yang dari beberapa tahun lalu mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah ya, oke. Aku juga sehari-hari aku kerja kantoran, terus aku juga salah satu dari tim analisnya Ruang Saham Investing yang buat jurnal-jurnal investing gitu, yang buat e-book di ruang saham. Salah satunya timnya aku juga. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum kenal sekarang udah kenal lah ya. Kira-kira backgroundnya beliau gimana? Oke, lanjut langsung ke pertanyaan aja nih kok ya. Kita nggak mau basa-basi. Pasti teman-teman udah nggak sabar nungguinnya gimana. Oke, kita pertama lihat dari sudut pandang global dulu nih kok ya. Sebenarnya sekarang ini ada sentimen apa sih yang terjadi di Amerika gitu ya? Mungkin ada teman-teman yang nggak update nih sama berita global gitu kan. Mungkin bisa dijelasin kok. Jadi kira-kira di US ini sebagai market yang dijadikan acuan bursa seluruh dunia, kira-kira ada kejadian atau sentimen apa sih sekarang dan kemungkinan yang terjadi sentimennya beberapa waktu ke depan? Kalau beberapa waktu lalu itu di US itu pada fear-nya itu inflasi kan. Karena orang expect-nya itu pemulihan ekonomi itu nyata lebih cepat dari perkiraan. Orang takutnya itu Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika itu orang-orang itu takut kalau Bank Sentral Amerika itu tapering. Tapering itu istilahnya mengurangi pembelian aset. Jadi selama masa pandemi COVID ini, Bank Sentral Amerika itu mereka mengeluarkan aturan, suatu kebijakan yaitu pembelian aset di market. Pembelian aset di sini terutama itu obligasi ya, treasury, obligasi negaranya Amerika. Kalau di sini bilangnya SUN lah ya, Indonesia, surat utang negara gitu kan. Nah, di sana itu dibajetin sebulan itu 120 miliar US selama COVID itu akan dikeluarkan untuk istilahnya menjaga pasar obligasi supaya tetap liquid dan supaya tidak ada crash lah istilahnya gitu. Nah, tapi ketika kemarin data-data ekonomi Amerika mulai bagus, terus market mikirnya kalau nanti tiba-tiba malah jadi inflasi atau ekonomi lebih cepat pulih, itu market mikirnya Bank Sentral Amerika itu bakal lebih cepat untuk memotong atau memangkas anggaran dalam pembelian obligasi ini. Nah, itu yang bikin
yield obligasinya kan itu kemarin sempat naik banyak kan beberapa bulan lalu, itu bulan lalu lah khususnya lah, sempat 1,6 atau 7%. Itu suku bunga obligasinya di sana. Nah, ketika suku bunganya itu naik, berarti otomatis kan kalau obligasi itu kan sifatnya berlawanan. Jadi kalau suku bunganya naik, berarti harga obligasinya turun. Nah, harga obligasi turun itu kan berarti kan banyak yang jual gitu kan. Pemicu jualnya obligasi ini juga merembet ke pasar saham, pasar kripto, dan lain-lain gitu. Nah, itu yang bikin marketnya itu sempat down lumayan gitu kan. Nah, ketika kemarin ini udah mulai berkurang fear-nya itu, inflasinya di sana, malah jadi naik lagi. Ketika fear inflasinya ada, itu yang terutama kena itu pasti tech stock ya, teknologi. Kenapa? Karena market tuh mikirnya selama ini sektor teknologi di Amerika kayak Amazon, Google, Facebook, dan lain-lain, itu mereka sangat diuntungkan dengan suku bunga yang rendah. Karena mereka bisa berekspansi dengan cepat dengan bunga yang rendah. Misalnya aku contoh nih ya, aku pernah baca di laporan keuangannya Apple, Oracle, itu dua ya, Apple sama Oracle ya. Itu mereka berdua itu sering nerbitin obligasi atau bonds dalam bentuk bonds USD. Mereka nerbitin bonds itu hanya untuk duit dari hasil penerbitan bondsnya itu, si Apple dan Oracle, tuh duitnya itu dipakai untuk buyback dan bagi dividen. Jadi mereka ngutang hanya untuk bagi dividen dan untuk buyback sahamnya. Itu benar-benar generous banget gitu, royal banget ke pemegang saham kan. Nah, dikhawatirkan nantinya kalau misalnya suku bunga itu naik, mereka nggak bisa seroyal itu lagi kan, karena mereka kalau mau terbit obligasi juga mikir-mikir lagi, nanti bunganya kalau tinggi, beban bunga gua naik, nanti laba gua turun gitu kan, atau nanti beban bunganya naik, nanti malah dibilangnya boros beban bunga lah gitu, manajemennya kan jadi pasti mikir ulang kalau mau terbit obligasi gitu kan. Nah, itu yang salah satu pemicunya ketika market yieldnya, obligasi yieldnya itu naik, pasti yang dibanting tuh tech stock dulu, teknologi. Karena mereka jadi istilahnya kemampuan untuk growth-nya itu bisa ketahan gitu. Karena selama ini mereka diuntungkan dengan suku bunga yang rendah. Tapi ketika suku bunganya itu tinggi, misalnya kemarin ketika yield obligasi US naik, itu yang diuntungkan justru saham-saham yang sifatnya konvensional di US, kayak perbankan, terus yang old economy lah, old economy stock gitu, kayak consumer goods, banking, terus bahkan juga kalau yang orang expect ekonomi cepat pulih, itu bahkan yang berhubungan sama traveling seperti cruise kan, dia saham-saham di Amerika juga ada cruise ya, kayak Carnival, terus Royal Caribbean gitu. Itu cruise gitu saham juga malah naik gitu. Terutama banking lah, karena banking itu kalau di Amerika itu selama berapa tahun ini karena suku bunganya itu hampir 0% kan, itu sangat merugikan untuk banking. Istilahnya mereka orang minjem duit di mereka bunganya kecil gitu kan, kreditnya itu bunganya kecil yang mereka terima, sedangkan mereka susah ekspansi, jadi kalau suku bunganya rendah terus gitu. Mereka kemarin tuh waktu yang sempat yieldnya itu naik bondsnya, saham-saham perbankan di US tuh naiknya kencang gitu, karena mereka mikirnya nanti banknya bisa catch up untuk naikin suku bunga kredit juga gitu kan. Nah, terus untuk marketnya US sendiri aku lihat lebih stabil ya belakangan ini ya. Mungkin fear inflasinya sama fear yield itu udah mulai hilang gitu. Dan market mulai fokus lagi ke kinerja keuangannya. Karena kan kemarin itu kan juga tech stock dan lain-lain tuh udah mulai rilis earning season yang quarter 1 kan. Dan mereka itu hasilnya bagus gitu. Di luar pandemi ataupun nggak pandemi, mereka bagus aku lihat. Oke, jadi berawal dari fear akan inflasi gitu ya, Ko ya. Jadi ketakutan untuk meningkatkan ketakutan akan meningkatnya suku bunga ya dari The Fed sendiri ya, Ko ya. Jadi sekarang teman-teman mungkin ada yang kurang update gitu. Jadi sekarang ini kalau nggak salah di bulan April kemarin memang ada spike inflasi ya, Ko ya, dari USD Ko ya. Akibatnya ya menyebabkan IHSG ini sebenarnya turun. Oke, lanjut kok pertanyaan selanjutnya nih. Itu kan dari segi makroekonomi kok. Nah, sekarang kita ke ini nih. Itu kan dari segi global, sekarang kita ke dalam negeri sendiri kok. Nah, untuk sekarang ini IHSG kira-kira menurut Koryo sendiri ada nggak sih kayak semacam sentimen positif untuk IHSG ke depannya? Karena kan kalau misalkan kita lihat ya sekarang bahwa ya IHSG-nya mungkin hijau nih kok ya. Tapi yang naik itu ya mostly saham-saham blue chip gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat lebih dalam nih ya, saham-saham second liner-nya itu ambles gitu kok ya. Nah, menurut Koryo sendiri dari dalam negeri sendiri ada nggak sih sentimen positif untuk IHSG kita ke depannya?
Oh, oke. Kalau dalam negeri, aku ngelihatnya itu pertama asing itu masih concern sama penanganan COVID di Indonesia, ya kan? Vaksinasinya kalau misalnya lambat, terus kalau untuk penanganan kasus-kasus barunya itu makin banyak, itu juga asing pertama concern di sana. Kedua juga untuk pajak ya, jika pemasukan pajaknya rendah Indonesia akibat daya beli masih belum pulih, itu juga asingnya concern untuk masuk ke Indonesia. Karena seperti yang kita tahu kan pasar modal kita itu dananya lebih banyak dikuasai asing ya. Itu dari dulu kan, udah lama. Nah, untuk dalam negeri sendiri aku lihat pemerintah juga berusaha buat menarik investor untuk masuk ya kan, dengan cara insentif lah, terutama untuk menaikkan daya beli, insentif seperti yang bulan Maret dan April kemarin itu PPNBM untuk otomotif dipangkas, terus PPNBM untuk properti juga dipangkas gitu kan. Terus nanti juga sempat ada wacana mau tax amnesty jilid 2 gitu kan, itu kan supaya ada inflow duit masuk lagi ke dalam negeri gitu kan. Sebenarnya aku lihat kalau untuk di Indonesia sendiri GDP-nya kan masih negatif ya. Ini yang bikin asing itu cukup concern untuk masuk ke Indonesia, karena beberapa negara entah di regional Asia ataupun di yang global, udah di US atau di Asia yang lain gitu, itu GDP Q4 2020 terus Q1 2021 itu udah mulai positif ya. Sedangkan Indonesia sendiri kemarin Q1 2021-nya masih negatif, cuma emang negatifnya itu udah semakin menurun gitu kan. Kemarin cuma 0,7 kalau nggak salah ya. Nah, diharapkan kan di Q2 ini udah mulai positif gitu kan. Tapi kan kita tahu kalau pasar modal itu kan dia biasanya leading indicator. Jadi yang belum terjadi biasanya terefleksikan lebih dahulu di pasar saham gitu. Jadi jika market itu expect di Q2 ini Indonesia beneran pulih atau udah positif, itu aku rasa sebelum Juni itu datanya keluar, biasanya kan Q2-nya itu Juni, berarti kan biasanya BPS itu umumin Q2 itu sekitar Juli akhir atau Agustus awal lah gitu, anggaplah. Berarti sebelum itu juga harusnya IHSG udah naik jika market expect Q2-nya beneran bagus. Dan beberapa indikator juga aku lihat udah mendukung untuk Q2-nya itu bagus Indonesia. Seperti indeks PMI. Indeks PMI itu Purchasing Manufacturing Index, itu semacam penanda jika pabrik itu di Indonesia itu apakah pabriknya itu ekspansi atau enggak. Dan di bulan April kemarin indeks PMI Indonesia sendiri itu 54,6, itu merupakan yang tertinggi katanya. Berarti pabrik-pabrik pada sibuk buat orderan, banyak orderan masuk, atau mungkin catch up orderan yang lama-lama, yang dulu-dulu ada yang order, sekarang baru sempat diselesain, ataupun mungkin ada orderan baru yang emang banyak gitu kan. Untuk manufaktur aku lihat nih bagus, terus pemakaian listrik juga aku lihat udah mulai naik, pemakaian listrik industri, pemakaian listrik bisnis. Nah, ini merupakan indikator-indikator yang mendukung untuk Q2 positif. Cuma kan Q2-nya masih agak panjang ya, sekarang baru mulai masuk Juni gitu kan. Berarti sebulan ini masih ada lagi, kita nggak tahu apakah sebulan ini akan bagus atau enggak. Terus kemarin juga Lebaran, mudik itu kan juga pasti perputaran uang lumayan gitu kan. Nah, itu juga ya harapkan memperbaiki Q2-nya Indonesia gitu. Oke, jadi dari dalam negeri sendiri, aku rangkum berarti ya, dari dalam negeri sendiri itu ada harapan bahwa sentimen positif itu salah satunya dari GDP Indonesia ya, Ko ya, yang GDP Q2. Tapi sayangnya memang Indonesia ini growth-nya agak lambat ya dibandingkan regional Asia lain. Karena regional Asia lain GDP-nya emang udah positif duluan nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa kayak seperti Cina, Korea gitu, memang GDP-nya dia udah pulih duluan sebelum Indonesia. Oke, sebelum lanjut nih, aku mau ingetin dulu ke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung aja ketik nih di kolom komentar teman-teman, atau di kolom Q&A box di Instagram juga boleh gitu ya. Oke, langsung nih ke pertanyaan intinya teman-teman ya. Kita akan ngebahas tentang sektor nih kok ya, mulai dari sektor batubara, misalkan oil, nikel ya kan. Nah, ketika harga komoditas tersebut naik ya, biasanya kan akan ditunjang oleh kenaikan harga sahamnya juga ya kok ya. Tapi benar. Kenapa nih? Ini ada semacam anomali sebenarnya. Nah, kenapa nih sekarang di IHSG kita ketika harga komoditasnya naik gitu kan, contohnya kayak batubara, oil dan nikel tadi, tapi harga sahamnya memang ya sideways aja gitu, atau bahkan di beberapa sektor batubara aku lihat memang sudah malah beberapa sahamnya udah ke arah downtrend nih kok. Kenapa sih kira-kira itu bisa terjadi kok? Oke.
Kalau untuk view global dulu, aku lihat sekarang beberapa big fund manager gitu, reksadana, itu kebanyakan aku ngelihat iklan-iklannya ya kalau lagi baca berita di yang berita-berita global gitu. Entah mereka iklan atau mereka keluarin reksadana baru, itu kebanyakan mereka pakai tematik. Tematik itu istilahnya investasi yang tujuannya itu jelas. Ada beberapa itu sekarang yang lagi ngetrend itu adalah ESG. ESG itu istilahnya gampangnya itu investasi yang juga mementingkan lingkungan hidup gitu. Oke. Dan cukup banyak investor tuh yang strict di sini, aku lihat. Cukup banyak yang strict. Jadi mereka hanya mau invest di saham perusahaan yang menerapkan ESG dengan comply gitu. Kalau misalnya nggak comply dikit aja mereka nggak mau invest di sana. Nah ini juga salah satu concernnya. Walaupun aku tahu emang aku lihat di beberapa website perusahaan untuk mining, entah itu coal, nickel, oil, itu mereka juga berusaha keras untuk mematuhi ESG. CPO juga ya, aku lihat mereka di website juga mereka juga memenuhi sertifikasi yang diperlukan supaya mereka diakui dunia, supaya produknya itu diakui ramah lingkungan gitu. Mereka juga udah berusaha gitu. Cuma memang beberapa ada yang fund itu pasti kan ada yang nggak mau tahu gitu. Mereka taunya sektor ini ngerusak lingkungan, mau mereka comply, mau perusahaannya salah satunya ada yang comply pun mereka nggak mau masuk sektor ini gitu. Ada yang kayak gitu strict gitu. Nah, pertama view globalnya itu ESG dan view yang view domestiknya itu seperti yang kita tahu beberapa waktu lalu ini kan pemerintah sempat menyebut kalau pembangunan PLTU itu kedepannya itu bakalan di stop gitu kan. Jadi yang udah ada aja sekarang sama yang udah terlanjur dibangun lanjut terus. Tapi nanti ya kedepannya pembangkit listrik dari PLN itu akan digantikan dengan yang EBT, energi baru terbarukan gitu. Kayak solar, terus hydro, angin gitu. Nah, ini juga salah satu concern karena yang seperti yang kita tahu pemakaian coal untuk domestik sendiri itu paling banyak untuk pembangkit listrik, untuk power plant gitu kan. Nah, itu yang bikin juga sentimen domestik yang bikin saham-saham khususnya untuk coal mining itu stuck walaupun harga coalnya itu hampir all time high, hampir balik lagi ke 2018. Sekarang udah 112, 114 gitu kan. Kemarin itu sempat yang kontrak Juni itu sempat aku lihat udah 119 gitu kan. Nah, tapi menariknya itu di US sendiri, di US aku lihat walaupun si Joe Biden itu mengkampanyekan green energy gitu kan, terus mau mengkampanyekan untuk mengganti mobil biasa dengan electric vehicle gitu, tapi saham-saham coal di sana juga mengikuti kenaikan harga batu baranya seperti Peabody itu kan coal mining terbesar sedunia ya. Peabody kemarin itu naiknya lumayan kencang gitu. Nah di Indonesia sendiri aku nggak tahu kenapa, mungkin karena orang anggapnya ini kenaikan hanya temporary spike. Terus kedua yang tadi ada domestic issue yaitu PLTU mau di-ban gitu kan. Nah itu kan isu yang spesifik ya dalam negeri Indonesia sendiri yang ada gitu kan, PLTU mau di-ban. Terus dari isu globalnya pun sebenarnya dari tahun lalu tuh udah ada, yaitu bank-bank besar di dunia, khususnya bank-bank dari Jepang ya aku lihat ya, Sumitomo, terus Mitsui, terus Mizuho, Nomura dan lain-lain tuh bank dari Jepang itu mulai men-stop funding atau pembiayaan untuk pembangunan PLTU baru dimanapun seluruh dunia. Jadi kalau misalnya ada mau bangun PLTU terus mau minjem duit ke bank Jepang itu pasti ditolak sama mereka. Mereka udah nggak mau. Istilahnya di sana emang udah strict gitu nerapin ESG-nya. Jadi mulai dari perbankannya pun udah nerapin gitu. Jadi di sini aku lihat kepengaruh sebenarnya coal ini kan naik kemarin itu karena supply disruption ya. Supply coal itu kan keganggu karena emang Australia itu di-ban sama China. Karena kemarin itu sempat mereka bersih tegang gitu kan. Terus sempat juga ada bencana alam, main tuh kan di Australia-nya banjir, terus kemarin di Cina juga banjir gitu kan. Nah, jadi coal mining-nya kan keganggu tuh. Supply-nya dikit gitu kan. Sedangkan demand-nya itu mungkin tetap, ataupun mungkin malah bertambah di beberapa negara yang butuh seperti China ataupun Jepang gitu yang mungkin ekonominya lagi growth lagi, mereka butuh konsumsi listrik yang cukup banyak gitu kan dan memakai coal pastinya untuk lebih efisien gitu. Itu yang bikin coal spike-nya itu harganya spike sementara gitu kan. Dan aku rasa kalau misalnya ini Indonesia cukup diuntungkan terutama untuk coal mining yang exposure-nya itu ekspor karena kan kalau kita mau breakdown revenue ataupun breakdown
revenue by geography untuk beberapa coal mining Indonesia, itu ada beberapa malah yang 90% lebih itu diekspor coal miningnya, coalnya. Penjualannya itu hampir semuanya ekspor. Ada bahkan yang penjualan itu dalam mata uang USD, gitu. Sedangkan ongkos produksi di Indonesia dalam mata uang rupiah. Itu sangat diuntungkan jika harga coal lagi tinggi seperti sekarang gitu. Yang exposure-nya itu ekspor penjualannya. Nah, biasanya kalau untuk yang ekspor pun mereka tetap harus comply sama yang namanya DMO, Domestic Market Obligation. Jadi mereka harus menjual kuota batubara mereka ke dalam negeri, ke PLN, untuk dibeli PLN untuk PLTU. Tapi ada beberapa coal mining itu yang spesifikasi coalnya itu nggak sesuai dengan kriteria PLTU PLN. Karena misalnya kalori terlalu tinggi gitu. Nah, kalau yang kalori terlalu tinggi itu biasanya mereka pakai transfer kuota. Jadi kayak aku nggak begitu paham teknis di lapangannya gimana. Cuma yang aku nangkep itu kebanyakan kayak jual beli sesama coal miners juga. Jadi si coal miners yang kalorinya tinggi jual ke coal miners yang kalori rendah gitu. Terus mereka tuker barang atau gimana. Terus nanti barangnya itu bisa dipakai untuk PLN gitu istilahnya. Gampangnya gitulah. Karena beberapa coal miners Indonesia aku lihat emang yang kalorinya tinggi-tinggi itu cocok diekspor. Karena beberapa kebutuhan itu nggak sesuai dalam negeri. Nah yang diekspor itu yang kalorinya tinggi biasanya harga lebih mahal. Terutama untuk yang coal yang tipe coking coal yang untuk besi baja, pabrik belum besi baja itu kan pakai coking coal. Nah itu harganya lebih tinggi biasanya dibanding thermal coal. Thermal coal itu yang biasa untuk PLTU, itu lebih rendah harganya biasa. Beberapa coal miners Indonesia ada yang punya coking coal, itu kalau mau dicari bisa, ada beberapa yang gede-gede juga ada. Dan itu aku rasa diuntungkan ya. Cuma emang yang tadi lagi, kalau emang sektoralnya itu berat untuk naik gitu, entah karena ESG, entah karena fundingnya dari perbankan Jepang dan lain-lain seret, entah karena PLTU-nya di ban gitu. Ya, jadi sektoralnya overall jadi kurang inflow gitu loh, kurang inflow duit asing gitu. Tapi kan aku lihat beberapa coal company itu juga usaha gitu buat value edit supaya nggak jual mentah-mentah. Misalnya kayak aku sebut nama ya, misalnya kayak PTBA kemarin itu kan dia lagi sibuk untuk proyek gasifikasi kan. Gasifikasi itu istilahnya gimana menciptakan value edit nilai tambah dari coal yang mentah itu diolah menjadi DME. DME itu dimethyl ether itu seperti LPG lah, setingkat LPG. Jadi gimana batu bara mentah itu diubah menjadi gas. Gasnya itu mirip seperti gas LPG yang bisa untuk ke rumah-rumah gitu. Dan diharapkan harganya lebih murah karena pasti nanti ada subsidi pemerintah gitu. Dan mereka juga berusaha gitu untuk nilai tambahnya supaya coal-nya itu istilahnya memenuhi syarat lingkungan hidup lah, karena kan gas kan ramah lingkungan gitu. Oke, menarik banget nih teman-teman. Jadi buat mungkin teman-teman di sini ada yang kerja di perusahaan batubara itu mungkin lebih nangkep kali ya sekarang industrinya ini lagi berada di tahap apa. Oke, lanjutin topiknya tadi nih kok ya. Tadi kan kita berbicara tentang indeks ESG gitu ya, atau indeks ESG di Amerika. Nah, indeks itu kan mengutamakan yang namanya apa tadi keramahan lingkungan gitu ya, Pak ya? Iya, gampangnya gitu lah. Kira-kira kan di perusahaan Indonesia ini mostly ya perusahaannya ya didominasi oleh perusahaan komoditas nih kok. Nah, ya benar. Menurut Koryo sendiri kira-kira perusahaan tersebut akan bisa bertahan berapa lama sih kok? Kayak misalkan kita mau invest di perusahaan batubara nih gitu ya. Nah, kira-kira untuk bertahan investasi di perusahaan tersebut kira-kira sampai kapan kok? Sampai benar-benar indeks ESG-nya itu memiliki dampak yang sangat besar nih ke ESG kita. Gimana? Sorry? Ya jadi kan kita tadi kan ada bahas indeks yang namanya ESG ya kok ya. Benar. Nah, aku pengen tahu nih kira-kira dari indeks ESG tersebut nih, kan banyak teman-teman di sini banyak yang invest di perusahaan kayak batubara gitu ya kok ya, karena dividennya kenceng gitu kan biasanya, dividennya berapa belas persen gitu. Nah, tapi kira-kira berapa lama sih kita bisa bertahan invest di perusahaan batubara gitu kok? Karena kan emang sentimennya ini lagi ke mostly indeks ramah lingkungan. Oke. Kalau untuk batubara sendiri, kalau aku pribadi ya, itu aku lebih ke manfaatin cycle-nya aja, walaupun mau invest gitu. Karena emang komoditas secara umum sendiri itu kurang
rasa kurang stabil kan, pertama fluktuasinya lebar harganya gitu kan, dan bisa tiba-tiba mendadak, apapun bisa jatuh, bisa naik mendadak gitu. Jadi aku rasa kurang stabil untuk di-invest, jadi mungkin manfaatin cycle-nya aja, misalnya kayak cycle lagi drop banget harganya, terus kita berani hold untuk beberapa tahun ke depan, kita yakin bakalan pulih lagi, atau untuk ngambil dividen ketika kita ambil di harga bawah, terus nanti kinerja keuangannya udah pulih, mereka bagi dividen, itu kan yieldnya jadi gede banget, karena kita harus ambil di harga bawah gitu kan, itu bisa dimanfaatin. Tapi kalau untuk harganya sangat lagi tinggi-tinggi begini, entah call ataupun CPO, itu dua kan komoditas ekspor andalan Indonesia ya, devisa Indonesia terutama paling gede dari kelapa sawit sama batu bara gitu kan, dua itu. Nah aku rasa kedepannya memang market benar-benar akan fokus ke ESG ya, aku rasa bukan cuma ke batu bara dan CPO doang, hampir semua sektornya pun juga, misalnya kayak nickel mining pun kemarin tuh sempat ada isu kan kayak Tesla masuk Indonesia tapi nggak jadi gitu karena Indonesia kurang, nah, itu kan sempat dibilang kalau ternyata setelah diselidiki ada beberapa artikel tuh yang mengatakan kalau ternyata Indonesia kurang komplit ada PSG gitu, entah emiten yang berhubungan dengan nikelnya atau dilihat dari negaranya sendiri gitu, itu katanya dibilang kurang komplit, jadi ya Teslanya mikir-mikir lagi ke sini gitu. Jadi aku rasa emang trennya bakalan begitu, cuma aku nggak bisa pastiin apakah akan berlangsung lama trennya atau enggak gitu. Cuma kalau emang fundingnya itu susah, misalnya untuk buka tambang baru, atau untuk buka kebun baru, atau untuk buka pembangkit listrik baru, kalau fundingnya itu berat, cari dana di mana-mana nggak bisa, minjem sana sini nggak bisa, itu lama-lama juga nggak perlu ESG pun juga jadi nggak menarik buat diinvest gitu kan, karena seperti kita tahu kalau misalnya susah pendanaan tuh duitnya nggak muter kan, proyeknya nggak jalan gitu, jadinya stockpile-nya atau bahan mentahnya kayak batu bara mentahnya itu kan jadi numpuk semua kan di penampungan gitu, jadi nggak kepake, itu bisa aja begitu kan kalau misalnya emang kedepannya pendanaan disulitin gitu. Cuma emang kalau misalnya aku lihat ESG ini kan belum lama ini ya, mungkin aja terbentuk ini ESG sebenarnya gara-gara boomingnya electric vehicle gitu kan, karena kan beberapa waktu lalu kan juga Tesla masuk ke indeks S&P 500 gitu kan, itu kan jadinya kan orang jadi melek gitu loh, wah ternyata mobil listrik ini kan yang selama ini cuma ngomongin doang, ternyata udah jadi big company gitu kan, malah bosnya sendiri sempet beberapa minggu tuh jadi orang terkaya sedunia gitu kan, karena saham Tesla naik terus gitu kan. Nah itu mungkin yang aku rasa orang tuh jadi concern terhadap ESG gitu, terutama karena juga Joe Biden menang gitu kan Joe Biden kan emang kebijakannya mau green energy gitu kan, terus kurangin karbon, emisi karbon, terus balik lagi ke konferensi Paris gitu kan dulu Trump kan sempat keluar kan dari Paris climate itu exchange gitu kan, terus sekarang pas Joe Biden memimpin langsung dia masuk lagi ke konferensi Paris itu buat global warming gitu kan, jadi mungkin market concernnya ke sana, makanya tiba-tiba jadi ngetrend itu ESG kan ya. Jadi aku rasa kalau untuk komoditas ya manfaatin cycle-nya aja gitu. Kalau emang harganya komoditasnya sendiri lagi drop, terus saham juga lagi drop, terus kita yakin beberapa tahun lagi bakalan naik, atau mau hold di bawah untuk ambil dividen ketika kinerjanya pulih, ya udah gitu, nggak apa-apa. Aku sih lebih begitu aku lihat ya, dibanding ngambil call, misalnya call price-nya lagi tinggi, terus sahamnya sekarang kita mau ngambil gitu, di hold berapa waktu ke depan lah. Nah nanti kalau misalnya sewaktu-waktu harga call-nya drop lagi, itu kan nggak ada jaminan sahamnya juga nggak bakal ikutan drop gitu kan, kemungkinan besar dropnya lebih gede malah ngikutin harga call-nya, walaupun emang sekarang nggak ngikutin nih, sekarang call-nya naik sahamnya diem, tapi ketika call-nya drop bisa aja sahamnya malah ngikut drop gitu, bukannya diem-diem lagi kan. Karena kan biasanya kan panic selling gitu kan, pada ngikut-ngikutan, semua jual, satu jual semua jual. Oke, jadi bisa disimpulkan teman-teman, jadi buat teman-teman yang berharap untuk investasi jangka panjang di perusahaan-perusahaan komoditas itu teman-teman harus agak lebih hati-hati ya teman-teman ya. Karena sentimen global ini menurut tadi kata Koryo bilang juga itu udah mengarah ke green energy atau ramah lingkungan teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman mencoba memanfaatkan siklusnya aja ya untuk investasi di perusahaan komoditas tersebut. Oke, lanjut Niko. Tadi masih bahas tentang komoditas Niko ya. Ternyata pada saat aku lihat lebih lanjut ada komoditas yang menarik Niko, yaitu emas nih. Ternyata diam-diam
emas ini naik nih kok, dikala market IHSG dan kripto lagi ambruk gitu ya, diam-diam ternyata emas mulai merangkak kok. Kira-kira ada nggak sih sentimen khusus terhadap komoditas emas belakangan ini? Atau mungkin bisa dijadikan sebagai instrumen investasi untuk 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan nih kok? Oke, kalau emas sendiri sebenarnya beberapa bulan lalu ketika inflasi itu fear inflasi datang, malah emasnya drop aku lihat. Yang naik waktu itu malah kripto. Orang malah sempat gadang-gadang kalau kripto ataupun malah spesifik Bitcoinnya sendiri bakal gantiin emas gitu kan. Sempat dibilang begitu. Ternyata beberapa waktu ini ketika ekonomi sudah mulai pulih, terus ketika kriptonya sekarang lagi downtrend lagi, orang mulai balik lagi ke emas. Aku lihat beberapa juga disebut di CNBC yang global, yang luar negeri, itu dibilang beberapa institutional fund itu melepas kripto untuk membeli emas. Beberapa gitu kata institusional. Aku lihat emas ini kan bisa dibilang sebagai hedging ya, lindung nilai untuk inflasi kan. Ketika inflasi biasanya orang lebih cari emas. Cuma kan karena sekarang tiba-tiba ada saingan gitu kripto, orang malah sempat compare kalau kripto ini bakal jadi saingan emas gitu kan. Nah, ini kan jadi apa ya, susah gitu ngelihatnya emas ini Pak prospeknya gimana. Cuma yang aku lihat untuk gold mining sendiri, terutama di Indonesia ya, kan biasanya berdampingan dengan koper juga kan, tembaga. Seperti kita tahu, koper tembaga itu lagi all time high, benar-benar all time high kan. Itu karena tembaga itu kan logam industri kan. Jadi ketika industri dunia itu pulih, bahkan lagi growth gitu, sedangkan supply kopernya itu tetap atau mungkin malah berkurang karena beberapa koper mine itu tutup operasinya atau mungkin ada gangguan cuaca atau bencana alam gitu. Itu yang bikin koper itu all time high. Jadi yang kalau aku lihat yang menarik itu karena koper itu tembaga itu biasanya berdampingan dengan tambang emas. Jadi biasanya di mana ada tambang emas, biasanya ada tambang tembaga juga gitu. Itu yang bikin menarik aku lihat. Contohnya kayak Freeport, aku lihat saham Freeport yang di US itu naiknya bener-bener kan all time high, kencang banget, ngikutin harga kopernya aku lihat dibanding harga emasnya. Di Indonesia sendiri untuk saham emas yang liquid misalnya kayak MDKA. MDKA itu sendiri kan juga koper kan, nama PT-nya aja Merdeka Copper and Gold gitu kan. Nah kan koper kan dia bilangnya kan, copper and gold. Dia sebutin lah koper dulu gitu kan. Nah, aku lihat di sini menariknya itu karena koper sama gold ini berdampingan. Jadi ketika seperti sekarang ini dua-duanya lagi all time high gitu kan. Nah itu kan apa ya? Tapi nggak semua perusahaan itu bisa manfaatin momentum kenaikan harga ini dengan baik gitu. Aku lihat beberapa emiten emas, malah di tahun lalu ada yang jelek laporan keuangannya yang Desembernya, ada yang kuartal satunya juga malah rugi. Misalnya kayak MDKA kemarin tuh rugi kan, Q1-nya. Kenapa rugi? Karena kan ada isu spesifik yang cuma jadi di perusahaan itu doang. Misalnya kayak MDKA kemarin emang tambang 7 bukitnya itu sempat ada gangguan lah, apa ya aku lupa deh, entah bencana alam atau longsor atau apa gitu, pokoknya ada gangguan operasional itu yang bikin produksi jadi berkurang, ujung-ujungnya bebannya jadi gede, terus jadi rugi gitu kan. Karena kita nggak tahu ya, ada beberapa isu yang spesifik ke perusahaan, jadi mereka juga nggak selalu bisa manfaatin kenaikan harga komoditas dengan baik gitu. Nah, terus untuk prospeknya emas sendiri, aku lihat kita kemarin sempat dihebohin ya, kemarin kalau yang ada yang baca berita, itu ada salah satu gold mining Indonesia swasta itu mau IPO kan, gede banget kan, 3,97 T, hampir 4 T. Itu punya grup besar juga, Raja Wali Group, salah satu subsidiary Raja Wali Group, itu mau IPO 3,97 T. Mereka bilang mereka sebenarnya dari 2014 sudah rencana mau IPO, tapi karena harga emasnya waktu itu tren lagi jelek, mereka akhirnya maunya sekarang manfaatin harga emas yang lebih tinggi. Nah, ini kan juga salah satu yang menarik ya, ketika ada big player mau tiba-tiba corporate action, itu kan berarti kan orang mikirnya, wah berarti harganya memang beneran lagi bagus gitu kan, makanya orang ada yang memanfaatin peluang ini untuk exit gitu. Dan untuk IPO-nya sendiri aku kan baca, aku nggak sebut nama perusahaannya lah ya, baca sendiri nanti bisa di search sendiri. Dan aku baca itu skema IPO-nya sendiri cukup unik gitu, dimana dari 20% saham yang di IPO-in
itu hanya 5% saham yang diterbitin. Sisanya 15% itu merupakan hasil divestasi dari ownernya. Jadi kalau misalnya IPO itu kita tahu ya, IPO kan initial public offering, berarti penerbitan saham baru dari perusahaan yang sebelumnya tertutup, terus saham barunya itu diserap oleh pemegang saham publik atau masyarakat gitu kan. Tapi emang ada kalanya itu saham yang diterbitin itu nggak harus semuanya terbitin, bisa juga saham owner lama itu langsung mentah-mentah dilepas ke masyarakat. Jadi si perusahaan yang IPO ini nggak dapat duit, bisa juga begitu. Nah, dalam kasus yang tambang emas yang baru mau IPO ini, itu begitu. Jadi dari 3,97 T, itu hanya 5% saham baru yang diterbitkan. Berarti hanya sekitar 990 M lah aku itu. Hanya sekitar 900 M-an itu duit yang masuk ke perusahaan yang mau IPO ini. Sisanya hampir 3 T itu disetor atau masuk ke pemegang saham yang lama. Karena pemegang saham yang lama atau yang pemegang saham persisting sebelumnya itu, dia emang lepas saham kepemilikan dia. Jadi IPO-nya itu campuran antara penerbitan saham baru dan divestasi atau lepas saham pemegang saham lama. Nah, di sini kan berarti kita perlu mikir-mikir ya istilahnya ya. Kalau emang emas lagi bagus, kenapa pemegang saham lamanya itu malah mau lepas gitu kan? 15%. Dia dapatnya hampir 3 T loh. Hash loh itu loh. Hampir 3 T dia dapat untuk megang saham lama itu buat apa gitu kan? Kita jadi mikir-mikir lagi kan, apakah emang prospek emasnya itu baik atau enggak gitu kan? Kenapa kalau memang baik, kenapa nggak di hold aja gitu buat dividen gitu kan? Kan pemegang saham lama dapat dividen juga. Kenapa mereka malah mau lepas dapat 3 T gitu kan? Mungkin juga emang karena harga emas lagi tinggi, mereka jadiin ajang untuk take profit, kan kita nggak ngerti ya. Begitu kan emang corporate strategi beda-beda ya. Nah, di sini juga jadinya aku lihat untuk emasnya sendiri, kalau emang inflasinya itu beneran cepat di US ataupun global, itu emang emasnya pasti ikut merangkak naik ya. Walaupun emang sekarang karena banyak saingan instrumen lain seperti kripto, itu mungkin naiknya nggak secepat dulu gitu. Tapi seenggaknya untuk emas aku lihat komoditasnya harganya seenggaknya lebih stabil ya dibanding mining yang lain gitu. Terutama untuk emas yang tadi aku bilang, kalau untuk yang berdampingan dengan copper tuh lebih bagus lagi, kayak Freeport, terus MDKA, itu lebih bagus. Cuma di sini aku nggak rekomen, aku cuma sebut doang, disclaimer ya. Karena aku kasih contoh doang gitu. Karena emang harga copper sendiri lagi tinggi kan, tuh bener-bener untungin banget gitu. Nah, copper tuh perputaran barangnya pasti lebih cepat dibanding emas, karena kan nggak tiap hari orang pakai atau jual beli emas gitu kan. Tapi pasti tiap hari, pabrik-pabrik itu pasti tiap hari jual beli koper, serap koper untuk industri itu pasti hampir tiap hari gitu kan, untuk tembaga gitu. Oke, mantap kok insight-nya, luar biasa banget nih. Jadi ada bocoran sedikit juga ke teman-teman semua tentang komoditas emas nih ya, kok ya, bisa jadi ajang investasi, tapi tetap harus hati-hati mungkin ya, karena memang ada instrumen baru, ada instrumen kripto yang juga sebagai instrumen alternatif, dan juga tadi ada memang ketidakyakinan dari beberapa perusahaan yang IPO ya, kok ya, berarti ya. Iya. Oke, lanjut kok. Kemarin aku di story sempat bahas nih tentang free float sedikit. Nah, kita mau tanya nih ke Koryo sendiri. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu free float nih kok, bisa tolong dijelasin nggak kira-kira free float itu apa? Kemungkinan efeknya baik jangka pendek dan jangka panjangnya ke bursa kita apa kok? Dan kira-kira saham apa sih yang paling terdampak akibat adanya pembobotan ulang nih menggunakan free float di IHSG kita kok? Oke. Jadi beberapa waktu ini ya, di bulan aku lihat, jadi di bulan Mei, Juni, Juli ini itu indeks Indonesia itu sendiri cukup ada banyak major regulation yang sifatnya itu gede gitu ya, sifatnya itu berdampak terhadap indeks sahamnya sendiri. Di bulan Mei kemarin, seperti yang kita tahu, di 27 Mei kemarin itu kan ada rebalancing MSCI. MSCI Index itu Morgan Stanley Capital Index, itu kayak gampangnya itu semacam benchmark atau patokan indeks yang dibuat oleh broker Morgan Stanley ketika suatu fund ataupun suatu negara ingin invest di negara tersebut. Jadi ada MSCI Indonesia. MSCI Indonesia itu sendiri gampangnya
indeks yang berisi saham-saham yang layak invest lah, yang dianggap layak invest, yang udah lulus uji oleh metodenya Morgan Stanley. Nah, di 27 Mei kemarin itu kan udah efektif berlaku MSCI yang anggota baru. Pegas keluar di yang global, terus TBIG masuk gantiin Pegas, terus di small caps juga ada TCPI, Pegas turun pangkat ya dari global jadi small cap, terus TCPI baru masuk dan lain-lain. Terus BRIS keluar dari small cap gitu. Nah, itu sempat kita lihat kan di tanggal 27 Mei kemarin ketika closing IHSG itu kan closingnya aneh ya. Seharian stabil-stabil aja, terus pas closing langsung drop banget. Ada beberapa saham yang drop banget, ada yang stabil tapi volumenya gila-gilaan, kayak BCA sampai 3T volumenya sehari transaksinya kan. Nah, itu kan rebalancing. Jadi major rebalancing itu sendiri kalau MSCI itu setiap Mei dan November. Itu major rebalancing. Kalau minor rebalancing itu setiap Februari dan Agustus, itu less important lah. Tapi kalau untuk major rebalancingnya Mei dan November ini penting menurutku, karena biasanya kalaupun nggak keluar ataupun kalaupun nggak masuk di indeks itu pasti ada perubahan bobot. Istilahnya yang stay di dalam MSCI pun bisa naik turun bobotnya, weightingnya itu loh. Nah, itu di bulan Mei kemarin. Nah, di bulan Juni besok itu hari ini ya, berarti bulan Juni ya. Di bulan Juni ini itu udah mulai berlaku IHSG itu dihitung berdasarkan free float, jadi free float based market cap. Kalau yang sebelumnya itu IHSG hanya berdasarkan market cap aja. Jadi misalnya kalau market cap yang gede, berarti bobotnya di IHSG juga gede gitu. Misalnya kayak dulu banget sebelum waktu aku masih 2018, 2019, 2018 ya kayaknya ya. Itu sehari aja IHSG itu cukup bisa digerakin dengan HMSP dan BCA doang. Jadi ketika HMSP dan BCA naik lumayan kencang ataupun turun lumayan kencang, itu berasa banget di indeks. IHSG langsung keseret ataupun langsung tarik naik juga. Kenapa? Karena dulu tuh HMSP market cap-nya gede banget kan. Berapa ratus T, 400 T, misalnya apa hampir 500 T, kita lupa 400 T lah, 300 T gitu. Itu gede banget market cap-nya. Jadi dianggapnya kurang fair itu. Jadi beberapa saham bisa menyetir pergerakan indeks itu kan kurang sehat ya istilahnya ya. Jadi nggak representatif terhadap indeksnya sendiri gitu. Nah, ini yang mau diubah. Makanya jadinya sekarang di bulan Juni ini bursa itu mau mengubah perhitungan indeks pembobotan itu dengan cara free float juga. Jadi market cap dikali free float. Free float itu sendiri apa? Free float itu sendiri merupakan kepemilikan saham publik yang beredar di bawah 5%. Jadi saham yang benar-benar dimiliki publik. Kan kalau misalnya kita pegang saham suatu emiten 5% ke atas, itu kan namanya muncul ya di laporan organisasi pemegang efek gitu kan. Nah, tapi kan kalau di bawah 5% itu nggak muncul. Itu kan dianggap publik masyarakat pada 5%. Nah, itu free float itu yang benar-benar di masyarakat sahamnya. Batas minimal free float ini tiap emiten itu 7,5% ya. Jadi 7,5% saham yang beredar itu atau diterbitkan tuh harus beredar di masyarakat gitu. Nah, ketika free floatnya itu kecil, ketika hari ini mulai diberlakuin perhitungan IHSG yang baru, kalau free floatnya kecil itu mempengaruhi bobot saham itu juga di IHSG, ya kan? Misalnya nih, aku kasih contoh saham yang free floatnya kecil yang masuk ke LQ45. Contohnya misalnya TPIA, aku sebut contoh aja. TPIA itu free floatnya seingatku cuma 7%. Otomatis bobotnya TPIA nanti di IHSG itu bakalan menciut kan. Karena kan market cap dia harus dikaliin lagi sama 7%-an free float dia itu. Otomatis nanti hasil terakhirnya itu bobot dia di indeks keseluruhan atau di IHSG itu jadi lebih kecil kan, karena dikaliin free floatnya itu. Kalau misalnya sebelumnya cuma pakai market cap doang, misalnya market cap dia 150 T, misalnya gede ratusan T, masukin ke indeks mentah-mentah ya gede juga jadinya kan. Pergerakan dia wakili indeks. Tapi kan sekarang ada free floatnya, nah itu. Jadi ya mau nggak mau beberapa fund manager, reksadana, asuransi ataupun yang lain-lain, jika mereka emang selama ini berpatokan investnya itu benar-benar berpatokan sama weightingnya indeks, bobotnya indeks persis gitu, mereka mau nggak mau harus kurangin dong, harus ngikutin aturan barunya.
kan ada berapa produk-produk reksadana itu yang kayak index tracking fund gitu kan. Jadi ada yang namanya index fund gitu kan. Jadi persis ngikutin IHSG bobotnya gimana. Misalnya IHSG bobotnya misalnya 5% BCA, terus 3% BRI, terus 4% Astra. Nah, itu mereka ngikutin persis tuh. Ada yang begitu. Nah, ketika sekarang udah berlaku free floatnya, itu kan mau nggak mau mereka harus ngikutin juga. Kalau misalnya bobotnya yang TPIA dikurangin, ya mereka mau nggak mau harus kurangin. Dengan cara apa? Ya dijual sahamnya. Kalau banyak yang jual kan jadi kebanting harga saham kan gitu. Tapi diharapkan ini cuma sementara gitu ya. Karena diharapkan kan nanti ujung-ujungnya orang juga akan balik lagi concern ke kinerja keuangannya. Ketika kinerja keuangan mulai pulih, ataupun valuasi terlihat menarik, ataupun nanti ketika ada fund manager yang terbitin produk baru, nanti ada subscription baru, itu kan juga pasti nambah duit baru lagi kan, istilahnya ada fresh money masuk lagi ke saham itu kan. Ketika reksadana baru diterbitkan, terus top holdingnya berisikan saham-saham, salah satunya free float kecil itu, nanti ada nasabah subscribe ke reksadana itu, kan duit baru masuk lagi ke saham itu, jadi gitu. Nah, itu diharapkan bisa cuma sementara doang, karena emang hanya ingin menyesuaikan dengan bobot dari indeks yang terbaru ini, free float ini gitu. Oke, jadi saham yang terdampak signifikan adalah saham yang memiliki free float-nya yang kecil ya, ya berarti ya. Free float-nya yang kecil ya, kita bisa lihat aja. Kalau mau gampang lihatnya sih biasanya dicek aja di LQ45, listnya apa aja, terus nanti lihat aja di pemegang sahamnya, itu yang free float-nya kira-kira di bawah 20% lah, kalau satu kecil bobotnya lah. Iya, dan apalagi yang di bawah 10%, nah itu kena deh, harusnya deh kecil jadinya itu. Dan akibat free float tersebut ya kan akan jadi pembobotan ulang kan terhadap indeks tersebut, dan akhirnya fund manager itu ya melakukan pembobotan ulang juga ya, ya supaya portofolio mereka mirroring dengan indeks yang dituju gitu ya, ya. Iya benar. Jadi sesuai dengan indeks, ada berapa soalnya yang sering ikutin indeks gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk Q&A nih ya. Nah, kira-kira sektor pilihan Koryo sendiri yang diperkirakan akan bersinar nih di tahun 2001 dan layak untuk investasi, itu sektor apa kok? Dan kemudian yang kedua, sektor yang harus dihindari di tahun 2021 ini kira-kira apa? Pasti teman-teman penasaran juga nih. Oke, kalau untuk sektornya sendiri spesifik, itu yang aku lihat di tahun ini, itu tech and telco related gitu. Jadi karena Indonesia kan belum ada exposure ke tech ya. Seperti yang kita tahu, top 10 market cap Indonesia itu udah berubah ya kan. Ada old economy yang keluar 2, digantiin oleh new economy saham yang masuk 2. 2 yang masuk ini salah satunya digital bank, satu lagi itu holding tech company. Bang Jago ya. Nah, satu lagi cari sendiri dah. Pokoknya satu lagi holding tech company cari sendiri. Nah, itu 2 ini tiba-tiba masuk ke 10 besar, out of nowhere gitu kan. Satu 170T, satu lagi 140T market cap-nya. Itu sebelumnya nggak pernah dilirik orang, tahu-tahu masuk. Tapi itu aku rasa mereka berdua itu emang over value, dilihat secara fundamental ataupun dilihat secara, cuma emang kan kalau yang namanya hype, yang namanya trend itu kan jarang ya melihat valuasi gitu. Nah, itu kan mereka emang yang pure direct to tech gitu kan, mereka berdua ini. Nah, untuk yang prospektif sendiri di luar yang direct to tech itu adalah supporting industri yang related to tech seperti telco, terus distributor J-Jet gitu. Aku nggak sebut nama emitennya apa ya, kalian tahu sendiri lah. Misalnya telco pun nggak harus yang provider telco, nggak harus kartu SIM card yang kita pakai gitu, nggak. Bisa aja infrastruktur penunjang telkonya sendiri. BTS Tower, ya BTS Tower, terus fiber optik gitu. Nah itu yang aku rasa benar-benar diuntungin. Kenapa? Karena 5G mau masuk Indo, ya kan. Malah kemarin ada berita kalau salah satu provider itu akuisisi 20% saham infrastruktur telco. Aku nggak sebut namanya, siapa cari sendiri aja. Itu karena dia mau terapin 5G di Indonesia. Supaya 5G-nya itu lebih cepat terimplement di provider dia akuisisi salah satu infrastruktur telco. Supaya 5G ini lebih cepat terimplement di providernya dia sendiri. Nah, jadi aku rasa ini yang oke. Provider telco
nggak harus providernya juga, bisa juga supportingnya tadi, infrastruktur telkonya, dan kalau misalnya emang ada direct to tech itu lebih bagus. Nah, untuk sektor yang harus dihindari sendiri, menurutku itu sektor-sektor yang padat modal, tapi padat utang juga, gitu. Terutama untuk yang beberapa yang udah gagal bayar, gitu ya. Yang kemarin-kemarin diberitakan heboh, yang sempat gagal bayar itu beberapa emiten tekstil ya. Ada 2 yang gagal bayar. Terus airlines ya. Terus konstruksi karya BUMN misalnya, itu kan juga tingkat DER-nya udah nggak sehat lah gitu. Mungkin perlu penyehatan, entah itu right issue, private placement, ataupun divestasi aset. Nah, itu kalau misalnya udah sehat lagi ya oke. Tapi aku rasa dalam waktu dekat yang harus dihindari itu yang padat modal bisnisnya, tapi padat utang juga gitu. Itu kemungkinan gagal bayarnya tinggi, apalagi kalau cash flow mereka seret gitu. Sebenarnya kalau padat modal sama padat utang itu nggak apa-apa, asal operating cash flow-nya itu bagus. Contohnya yang tadi aku bilang ya, infrastruktur telco seperti BTS Tower itu mereka benar-benar gede banget utangnya. Coba lihat emiten BTS Tower nomor 2 di Indonesia. Aku nggak sebut namanya. Lihat deh laporan keuangan. Ya, depannya T ya pastinya ya. Lihat laporan keuangan itu, DER-nya gila-gilaan benar-benar. Hampir semua asetnya itu yang dimiliki itu diperoleh dengan cara utang. Tapi utangnya selama ini nggak pernah ada yang gagal bayar. Malah mereka bagi dividen dan buyback saham juga. Kenapa bisa begitu tuh? Utangnya gede, bayar bunga bisa lancar, dividen juga lancar, buyback lagi sahamnya. Kenapa bisa begitu? Karena operating cash flow-nya lancar. Gede banget operating cash flow-nya itu bisa nutup. Bahkan jika mereka stop ekspansi, itu utangnya aku rasa 2-3 tahun juga bisa lunas semua, hanya dengan operating cash flow-nya doang. Nah, jadi untuk bisnis yang padat modal dan padat utang, tapi operating cash flow-nya nggak lancar, itu yang harus dihindari. Kalau operating cash flow-nya lancar, dan kira-kira bisa nutup untuk bayar bunga utang, terus pokok utangnya mungkin bisa di-refinancing lagi, dan cukup untuk buyback, dividen, bahkan itu oke, nggak ada masalah. Ya. Oke, jadi aku rangkum lagi ya kok ya. Jadi sektor yang akan bersinar itu di tahun 2021 kemungkinan ialah sektor telco dan sektor tech enabler gitu ya kok ya, dan sektor ya, benar, tech enabler bilang. Dan memang kalau misalkan melihat belakangan nih ya, 2 minggu inilah memang sektor telco itu mulai bangkit ya kok ya. Jadi beberapa saham telco juga harganya udah mulai naik nih. Jadi teman-teman bisa manfaatin momentumnya sebenarnya juga untuk trading gitu ya. Dan aku sendiri memang juga ada investasi di salah satu saham tech enabler juga nih. Mantap banget ya Bang. Mantap. Harganya udah naik. Cuan terus ya. Kayak namanya. Dan kemudian sektor yang harus dihindari itu ialah kayak sektor airline dan sektor konstruksi ya kok ya. Oke. Selanjutnya kok pertanyaan dari audiens berarti ya, kita mulai masuk ke sesi Q&A. Nah ini ada pertanyaan dari P. Aldi, gimana dengan bank digital di Indonesia saat ini? Apakah sudah relevan dengan keadaan Indo sekarang? Loh? Atau lingkungannya sudah sesuai atau belum lah ibaratnya? Kalau aku rasa untuk digital bank sendiri momentumnya cukup tepat ya, karena digital ekosistemnya itu udah terbentuk jauh-jauh hari. Jadi kan sebelum kita ada digital bank ini, yang penting kan itu kan bentuk ekosistemnya ya, entah dari user base-nya, terus untuk kebiasaan suatu orang itu memakai apps untuk aktivitas, entah itu untuk ride hailing, untuk food delivery, untuk e-commerce gitu kan. Kalau orang udah terbiasa dengan yang digital related itu, pasti mereka juga akan terbiasa dengan digital bank. Apalagi kalau misalnya digital bank ini berhasil mengincar unbanked population. Ini lebih bagus lagi karena sebelum mereka nggak punya rekening di bank konvensional, terus langsung buka di rekening digital bank, itu lebih bagus lagi. Aku rasa udah siap, terutama untuk kesiapan dari sisi usernya ya, itu udah siap usernya. Untuk infrastruktur sendiri itu udah siap aku lihat. Kita tahu ada Palaparing Barat, Palaparing Timur, BTS Tower, fiber optik, itu semua jalan terus proyeknya. Dan apalagi sekarang 5G mau masuk, itu makin jalan lagi. Infrastrukturnya itu pun udah siap aku rasa. Tinggal gimana digital bank ini menarik aja. Karena yang kita tahu kan digital bank ini cukup banyak kan, bukan cuma 1 atau 2, banyak.
Dan bahkan konglomerasi yang sebelumnya nggak pernah punya bank pun tiba-tiba beli bank kecil, akuisisi, dijadiin digital bank gitu kan, jadiin apps bank gitu. Banyak kayak gitu. Dan aku rasa gimana caranya mereka aja marketingnya supaya menarik untuk orang tuh mau buka rekening di mereka. Untuk infranya sama usernya itu ekosistemnya udah siap aku rasa. Infrastruktur dan user base-nya udah siap, tinggal banknya aja ya kok ya berarti. Benar. Teman-teman harus hati-hati nih pilih banknya, jangan asal pilih gitu ya. Oke, tadi ada yang nanya nih kok, ya terkait saham dari sektor ini rokok kok, kayak HMSP, GGRM itu kan memang belakangan memang lagi diterpa sentimen negatif terus nih kok. Menurut Koryo sendiri prospeknya gimana kok untuk saham rokok? Oke, kalau untuk rokok sendiri, aku ngeliatnya gini. Pertama, kenaikan cukai yang tahun ini itu cukup ngagetin orang ya, gede. Itu pertama. Rokok itu kan tiap tahun setahun sekali pasti concernnya cukai. Mau cukainya naik dikit, naik banyak, itu pasti dibahas sampai merembet panjang lebar kemana-mana. Yang tahun ini cukup besar kenaikan cukainya, pertama itu. Kedua, daya belinya belum pulih. Jadi banyak masyarakat itu yang beralih ke rokok yang murah gitu. Jadi kayak HMSP dan GGRM, itu pangsanya itu bisa aja kegerus sama rokok-rokok yang lebih murah, kayak WIM. Kita lihat di tahun lalu, 2020 itu WIM itu labanya gila-gilaan naik. Dari top line sampai bottom line itu naik semua. Triple digit persen naiknya. Nah kira-kira. Kenapa? Itu karena dia, rokoknya itu kan emang dia mengincar segmen yang menengah ke bawah gitu. Dan itu nyata cukup sukses ketika daya beli masyarakat sedang lemah gitu. Jadi orang beralih ke barang substitusi yang sama gitu. Hanya dengan merek yang beda, dengan harga yang beda juga. Jadi aku rasa untuk invest, kalau emang tujuannya untuk dividen, misalnya kita serok di harga bawah, terus setiap tahun mau income dividen yang stabil ya oke, nggak masalah. Tapi emang kalau misalnya tujuannya mau ngejar capital gain, itu emang benar-benar harus sabar banget. Pertama karena daya beli belum pulih, kedua karena cukainya naik banyak, ketiga ada potensi orang itu switch ke barang yang lebih murah. Nah ketika orang udah switch ke barang yang lebih murah, itu kita nggak tahu apakah nanti ketika daya belinya udah pulih lagi, apakah orang mau balik lagi ke brand yang sebelumnya dikonsumsi, apakah orang malah jadi betah untuk stay di brand yang murah ini gitu kan, kita nggak tahu tuh. Itu harus lihat lagi nanti efeknya gimana. Oke, itu ya insight-nya teman-teman ya, buat teman-teman yang masih pegang saham HMSP atau GGRM ya mungkin teman-teman harus agak lebih bersabar nih ya, karena memang secara sentimen, secara sektoral dan daya beli juga memang belum pulih ya, apalagi kan di tahun 2020 kemarin juga terkena COVID gitu ya teman-teman ya, jadi makin parah lah ibaratnya efeknya, seperti efek bola salju gitu teman-teman. Terutama untuk ini juga ya, terutama untuk spesifik untuk si GGRM juga nih, aku sekalian cerita aja sebut doang. Boleh. Kan GGRM kan tahun lalu kita tahu dia nggak bagi dividen. Ini kan bener-bener dadakan banget ya. Selama ini orang tahu kan rokok itu cash flow-nya itu gede dari dividen gitu kan. Cash flow-nya akan dibagi-bagi untuk semua, untuk dividen bisa gitu. Nah tahun lalu dia mulai nggak bagi tuh. Nggak tahu tahun ini bagi atau enggak. Tahun lalu dia nggak bagi karena ingin menyelesaikan proyek Bandara Kediri gitu kan. Dan Bandara Kedirinya ini yang bangun semuanya GGRM gitu kan. Ya proyek-proyeknya, biaya-biaya pembangunan semua GGRM. Nah ini aku nggak tahu apakah tahun ini akan bagi lagi atau enggak. Kalau misalnya emang dia nggak bagi dividen lagi tuh bisa jadi sentimen negatif juga gitu. Karena selama ini orang kan hold saham rokok itu dengan tujuan untuk peroleh dividen yang yield yang lumayan gitu, dengan cash flow yang stabil. Oke, terima kasih Koryo. Ini pertanyaan terakhir teman-teman, karena memang sudah mau 1 jam juga nih ya. Pertanyaan terakhir nih kok, sektor yang bagus menurut Koryo untuk ditabung nih selama 5 tahun ke depan sampai 10 tahun. Kira-kira sektor apa kok? Atau mungkin boleh sebut sahamnya juga kok? Sama kayak tadi sih yang aku mikirnya. Sama, yang tech enabler yang tadi kamu bilang juga sama. Tech enabler dan
infrastruktur telco ya. Aku nggak bilang telco providernya kalau 5 tahun tuh enggak. Karena telco provider Indonesia tuh kinerjanya terlalu fluktuatif ya, kecuali untuk yang market leadernya, si blue chip itu aku nggak sebut namanya, yang punya invest di Gojek lah pokoknya. Itu dia itu dia nggak terlalu fluktuatif kinerjanya. Tapi di luar yang invest di Gojek ini, provider yang lain itu yang biru, yang kuning, yang oranye gitu, itu kinerjanya fluktuatif. Untuk si merah ini kinerjanya oke, tapi emang si merah ini karena udah gede gitu kan istilahnya kan. Aku nggak tahu apakah masih ada growth power gitu yang menjustify kalau dia bisa lebih gede lagi. Mungkin nanti ketika Gojek udah IPO, hasil investasinya dia mungkin bisa kelihatan. Kita nggak tahu ya, apakah nanti ke depannya setelah si Goto ini IPO, apakah nanti akan ada kolaborasi lebih lanjut dengan si provider merah ini lagi, ataupun malah nanti hasil investnya si merah ini di Goto ini malah jadi berlipat-lipat ganda, terus muncul di laporan keuangan jadi unrealized gain. Kita nggak tahu tuh gitu tuh, malah jadi gede lah tiba-tiba. Kita nggak tahu tuh apakah growth power dari sana, atau mungkin emang growth power nanti dari 5G yang baru mau masuk. Tapi di luar provider, aku lebih tertarik dengan infrastruktur telco sendiri, BTS Tower yang tadi cerita. Karena BTS Tower itu cash flow lebih stabil. Seperti yang tadi aku bilang, si BTS Tower yang kedua di Indonesia itu aja, dengan utang yang segede itu, semuanya lancar. Pokok lancar, bunga juga bayar lancar, pokok utang lancar, bunga utang lancar, dividen bagi, buyback saham juga. Itu benar-benar kan. Setelahnya itu bisnisnya itu udah proven dan recurring cash flow, recurring revenue juga. Karena kan karena sekarang emang lagi tren ya. Sekarang tuh lagi tren light asset company gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu mendivest aset-aset yang sifatnya itu butuh high maintenance. Terutama perusahaan telco ya, provider. Provider itu sekarang lagi ngetren jualin BTS Tower mereka ke independent tower companies. Macam si ini tadi nih telco tower ini tadi aku bilang. Itu lagi musim, hampir semuanya, entah yang provider telco yang kuning, provider telco yang biru, itu divest semua menaranya. Nanti duit hasil jual menaranya itu mereka pakai untuk bayar utang bank, untuk ekspansi jaringan, untuk buat fitur baru ke pelanggan gitu. Jadi istilahnya mereka mau ningkatin customer experience dengan cara model light asset company. Malah yang si merah juga, provider telco yang merah, itu juga tahun ini mau IPO-in salah satu unit usahanya dia, yaitu telco tower dia juga, BTS Tower dia juga. Jadi BTS Tower-nya aku lihat lebih prospektif dibanding kinerja providernya sendiri yang enggak fluktuatif, yang fluktuatif gitu. Oke, last question nih kok, karena ada pertanyaan juga dari netizen. Sektor consumer goods kok, menurut Koryo sendiri, apakah masih bisa shiny beberapa tahun ke depan atau ya growth-nya sudah sangat terbatas nih kok? Oke, kalau untuk consumer goods sendiri aku lihat karena emang selama ini digadang-gadang sebagai defensive sektor ya. Ternyata malah di COVID ini pun beberapa yang big player gagal gitu mempertahankan predikatnya sebagai defensive sektor gitu kan. Malah drop sahamnya, dropnya lumayan dalam gitu kan. Terlepas dari kinerja keuangan yang jelek, terlepas dari free float mereka mungkin kecil, jadi ke-adjust yang IHSG yang baru ini, itu terlepas dari itu, aku lihat growth mereka memang udah terbatas. Karena pesaing baru yang muncul, private company itu banyak banget, terutama yang untuk produk-produk personal care ya, personal care, kosmetik, itu banyak banget pesaing baru yang private. Itu pasti menggerus market share mereka. Belum lagi kalau pesaing baru ini pakai promosi, marketing, diskon-diskon, terus mungkin lebih menyasar milenial dengan e-commerce atau mungkin lewat live streaming gitu. Itu mungkin bisa menggerus pangsa dari emiten-emiten yang udah market leader dulunya gitu. Nah, salah satu caranya itu mereka mau nggak mau harus emiten-emiten ini, consumer goods ini mau nggak mau harus corporate action yang sifatnya itu cukup material dan signifikan. Entah dengan akuisisi bisnis lain
yang mungkin sejenis, ataupun mungkin malah masuk yang nggak sejenis, tapi masih berhubungan dengan consumer goods, atau bisa juga dengan ekspansi pasar ekspor, mau nggak mau itu. Itu aku lihat begitu. Seperti yang kita tahu ya, misalnya kayak si mie instan yang terkenal itu. Tahun lalu dia beli afiliasi dia sendiri, ya kan? Terus 30 T lebih, dia ngutang bank 30 T lebih dari yang sebelumnya balance sheet dan neracanya itu bersih, tiba-tiba jadi utang segede itu 30 T lebih, hanya untuk beli company afiliasi dia untuk mie instan di Timur Tengah dan Afrika gitu kan. Nah, itu belum kelihatan tuh kinerjanya tuh, karena di Q1 ini dia belum keluarin laporan. Cuma kalau dilihat dari Q4-nya doang itu udah lumayan aku lihat. Aku nggak tahu apakah emang pangsa ekspornya itu benar-benar berhasil di sana, aku nggak ngerti. Tapi kalau emang beneran berhasil, itu mungkin bisa ditiru. Walaupun emang nggak harus akuisisi yang afiliasi. Ini kan special case aja ya, dia akuisisi yang sister company dia istilahnya afiliasi gitu. Bisa ditiru untuk consumer goods yang lain yang gede juga. Mungkin bisa mulai melirik pasar ekspor. Kalau emang market domestik udah saturated, udah jenuh gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi kalau emang tujuan untuk invest di consumer goods, harus yang emang corporate action significant and material gitu. Kalau emang mereka hanya tiap tahun ngandelin revenue yang segitu-segitu aja, terus kalau emang, tapi terbalik ke orangnya ya. Kalau misalnya orangnya emang yang investornya itu emang demen kestabilan, demen cash flow dari dividen, ya oke-oke aja. Misalnya kayak, aku contohin ya, sebut namanya, misalnya si KLBF. Kita lihat KLBF itu kan diuntungkan ya dengan COVID ini, karena pasti produk farmasi meningkat penjualannya, entah dari distribusinya, entah dari farmasinya gitu kan. Tapi kita lihat, kalau kita tarik garis 5 tahun, itu sahamnya sebenarnya geraknya resist itu aja gitu, nggak naik banyak. Gerak itu aja. Kenapa? Karena emang growth-nya tiap tahun ya cuma dari kenaikan harga jual obatnya aja gitu. Nah, tapi di tahun ini si KLBF itu ada wacana mau lepas salah satu anak usahanya lewat IPO, yaitu divisi nutrisionalnya itu mau di IPO-in. Nah, ini juga bisa jadi contoh nih. Terkadang kalau emang nggak usah ekspansi ke luar negeri, nggak usah akuisisi sana-sini, tapi spin-off aja itu juga udah bagus gitu. Spin-off itu istilahnya misahin unit usaha yang udah ada, entah dengan cara IPO, atau dengan cara dijual ke pihak lain. Itu juga bisa unlock value-nya suatu perusahaan gitu, spin-off itu. Dan aku lihat mungkin aja KLBF ini bisa sukses ya, kalau memang spin-off nutrisinya ini IPO berhasil tuh, mungkin harga KLBF juga ikut naik gitu. Karena emang di luar negeri sendiri aku lihat beberapa company di luar consumer goods ya, itu lagi musim spin-off. Jadinya perusahaan yang gede ini, yang holdingnya itu sifatnya sebagai holding aja. Jadi anak-anaknya nanti bisa mandiri sendiri, karena kan dari spin-off udah dapat duit dari IPO, ya udah, jadi mereka kan nggak perlu terlalu bergantung pada induknya buat permodalan gitu kan. Itu sih kalau consumer goods aku lihat. Oke, mantap banget kok ilmunya ini, lengkap banget sampai dibocorin juga beberapa rahasia-rahasia emiten tertentu ya, dia mau ngapain. Nah, mungkin teman-teman bisa nonton ulang nih kemudian research di Google, kira-kira emiten yang dimaksud itu emiten apa. Jadi teman-teman buat yang belum nonton, nanti teman-teman nggak usah khawatir karena akan aku save juga di profil IG aku, jadi teman-teman bisa langsung kepoin di sana. Oke, thank you Koryo atas ilmunya. Ya, thank you ya, thank you. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir gitu. Thank you semua yang udah nonton. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah baik dari Koko ataupun Koryo. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, dan kita bisa sharing-sharing lagi ke depannya nih sama Koryo. Thank you semuanya. Oke, thank you semua. Bye. Yuk, thank you.